Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Endah Wahyutri, Magister Kesehatan, selaku penguji utama saya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Andanina Nur Indriani, selaku penguji kedua saya sekaligus pembimbing utama saya. Yang terhormat kepada Ibu Dita Irianti Rukmana, ahli media analis kesehatan, selaku penguji ketiga saya sekaligus pembimbing kedua saya. Di sini izinkan saya, Wulan Cahyaning Tias dengan NIM P07234017040 untuk memaparkan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Identifikasi telur nematoda usus golongan soil transmitted helminth pada lalapan mentah daun kemangi yang disajikan di warung makan Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Adapun bab 1 pendahuluan saya yaitu terdiri dari latar belakang. Kecacingan adalah masalah besar yang masih sering ditemukan. Dari data WHO 2014, lebih dari 1,5 miliar orang atau 24% dari populasi dunia terinfeksi oleh soil transmitted helminth. Di Indonesia sendiri, angka kesakitan karena cacing usus ini masih tergolong tinggi, karenakan daerah Indonesia yang terletak di daerah yang tropis dengan iklim panas dan lembab memungkinkan cacing usus ini dapat berkembang biak dengan baik. Salah satu penyebab infeksi cacing usus ini adalah cacing yang penularannya dengan perantaraan tanah atau yang biasa disebut dengan soil transmitted helminth. Penularan infeksi cacing usus ini dapat melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui makanan yang terkontaminasi. Jenis sayuran atau makanan yang bisa sebagai penularan diantaranya ada daun kemangi, karena daun kemangi digunakan sebagai lalapan mentah. Masyarakat Indonesia umumnya terbiasa mengonsumsi sayuran sebagai lalapan mentah untuk campuran makanan lain, sehingga sebelum dikonsumsi, sayuran lebih baik dimasak atau dicuci dengan baik terlebih dahulu, agar bakteri atau parasit yang terdapat pada sayuran atau makanan dapat mati atau berkurang. Sayuran akan baik dan tidak terdapat masalah apabila dimasak dengan panas yang pas. Namun, akan menjadi masalah apabila sayur dikonsumsi sebelum dimasak terlebih dahulu. Sehingga perlunya hati-hati terutama jika dalam pencucian kurang baik yang memungkinkan masih adanya telur cacing pada daun kemangi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah identifikasi telur nematoda usus golongan soil transmitted helminth pada lalapan mentah daun kemangi Ocimum sanctum L yang disajikan di warung makan Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Dengan tujuan yang dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum di sini yaitu mengetahui keberadaan telur cacing nematoda usus kelompok STH pada lalapan mentah daun kemangi di warung makan Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Dengan tujuan khusus yang dibagi menjadi dua, yang pertama, untuk mengetahui jenis telur nematoda usus golongan STH pada lalapan mentah di warung makan Kecamatan Loajanan Ilir. Dan untuk mengetahui presentase dari jenis telur cacing nematoda usus kelompok STH pada lalapan mentah daun kemangi di warung makan Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Selanjutnya di sini ada manfaat yang dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis di sini yaitu untuk menambah kepustakaan di bidang parasitologi dan dipakai sebagai rujukan dan referensi mengenai jenis-jenis telur nematoda usus golongan STH yang menginfeksi manusia, serta pemeriksaan yang menggunakan metode sedimentasi. Dan manfaat praktis di sini sendiri adalah sebagai informasi dalam mencegah kecacingan dan memperhatikan hygiene individu penjual serta meningkatkan sanitasi lingkungan. Selanjutnya ada bab 2 yang berisi kerangka teori. Kecacingan ini disebabkan oleh cacing yang dibagi menjadi dua filum, yaitu Platyhelminthes dan Nemathelminthes. Platyhelminthes ini dibagi menjadi dua, yaitu Trematoda dan Cestoda. Nemathelminthes ini dibagi menjadi terdapat nematoda, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu nematoda jaringan dan nematoda usus. Dari nematoda usus ini terdapat nematoda usus golongan STH atau parasit yang menggunakan perantara tanah untuk menularkannya.
yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sampel daun kemangi, nanti akan dilakukan analisa data. Selanjutnya ada kerangka konsep. Lalapan daun kemangi diperiksa dengan metode sedimentasi atau pengendapan menggunakan larutan NaOH 0,2% yang direndam dengan daun kemangi selama 1 jam yang diendapkan. Setelah itu endapannya diambil dan diperiksa di mikroskop dan diidentifikasi apakah ditemukan telur cacing atau tidak ditemukan telur cacing. Ditemukan telur cacing apakah itu Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, cacing tambang yang yaitu ada Ankylostoma duodenal dan Necator americanus atau Astrangelides stercoralis. Bab 3. Metode penelitian. Jenis rancangan penelitian yang digunakan di sini adalah metode penelitian survei deskriptif dengan populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, yaitu populasinya 30 warung makan di Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda, dengan sampel yang digunakan yaitu 5 gram daun kemangi dari setiap warung makan, dan teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik total sampling. Variabel penelitiannya yaitu variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel univariat, yaitu variabel tunggal, dengan bahan penelitian yang digunakan yaitu sampel daun kemangi dan daun aquades. Dengan reagennya NaOH 0,2% dengan eosin 2%. Instrumen penelitian ini adalah alat-alat yang digunakan dalam penelitian. Contohnya beker glass, timbangan, gelas ukur, pipet, mikroskop, dan lain-lain. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Parasitologi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur jurusan Analis Kesehatan dengan waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Desember 2019. Adapun prosedur pengambilan dan pengumpulan data yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pada pra-analitik yaitu membuat larutan NaOH 0,2% dan proses pengambilan sampel. Adapun proses analitik ini adalah proses pemeriksaan sampel daun kemangi. Dan pasca analitik yaitu proses pencatatan hasil dan memasukkan data. Pengumpulan data di sini yaitu pada penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data primer. Adapun definisi operasional di sini yaitu variabel telur cacing nematoda usus kelompok STH dengan definisi operasionalnya telur yang dihasilkan parasit kelas nematoda usus kelompok STH untuk mencapai stadium infektif memerlukan tanah dengan kondisi tertentu yang terdapat pada lalapan mentah di warung makan Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda dengan skala ukurnya nominal dan hasil ukurnya positif dan negatif. Yang kedua ada variabel telur cacing Ascaris lumbricoides dengan definisi operasional yaitu telur yang dibuahi besarnya kurang lebih 60-45 mikron dengan bentuk oval, berdinding tebal dan terdiri dari 3 lapisan embrio. Untuk telur yang tidak dibuahi berukuran 90 dikali 40 mikron yang berbentuk bulat lonjong atau tidak teratur dan bagian dindingnya terdapat 2 lapisan dan di dalamnya terdapat granula dengan skala ukurnya yaitu nominal dan hasil ukurnya positif dan negatif. Yang ketiga ada definisi operasional telur cacing Trichuris trichiura. Telur cacing ukuran 50-54 dikali 32 mikron dengan bentuk seperti tempayan dengan penonjolan jernih pada kedua kutub yang terdapat pada lalapan dengan skala ukur nominal dan hasil ukurnya positif atau negatif. Yang keempat ada telur cacing Ankylostoma duodenal dan Necator americanus atau yang biasa disebut dengan cacing tambang. Telur cacing ini ukurannya 70 dikali 45 mikron yang berbentuk bulat panjang, berdinding tipis, kedua kutubnya itu mendatar, di dalamnya ada beberapa sel yang terdapat di dalam telur. Dengan skala ukurnya nominal dan hasil ukurnya positif atau negatif. Yang kelima ada telur cacing Strongyloides stercoralis dengan telur cacing yang berbentuk lonjong mirip telur cacing tambang yang berukuran 55 dikali 30 mikron, mempunyai dinding tipis, tembus sinar, dan terdapat pada lalapan mentah biasanya. Dengan skala ukur nominal dan hasil ukur positif atau negatif. Selanjutnya yang 6, lalapan mentah atau daun kemangi, yaitu
Sayuran yang disajikan beserta masakan Indonesia yang dikonsumsi dalam keadaan belum diolah atau dimasak yang berupa sayuran daun kemangi yang disajikan di warung makan Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Adapun banggan kerangka operasional di sini, sampel lalapan mentah atau daun kemangi diperiksa menggunakan metode sedimentasi menggunakan larutan NaOH 0,2% yang direndam bersama daun kemangi selama 1 jam. Setelah ditunggu itu dilakukan proses sentrifugasi dan hasil endapannya diperiksa di bawah mikroskop, diperiksa adakah ditemukan telur cacing atau tidak ditemukan telur cacing. Setelah itu dilakukan pengolahan data yang nantinya akan diambil kesimpulan. Pengolahan dan analisa data. Pengolahan data di sini digunakan yaitu coding dan tabulating. Dengan analisis data menggunakan rumus P sama dengan F per N dikali 100%. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian pemeriksaan telur cacing golongan nematoda usus pada daun kemangi di Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda, didapat hasil positif pada 11 sampel dengan presentasi 37% dengan ditemukan negatif pada 19 sampel dengan presentase 63% dan total 30 sampel yang diperiksa. Adapun di sini tabel dari hasil pemeriksaan spesies telur cacing. Ada beberapa sampel yang diperiksa ditemukan kontaminasi pada daun kemangi, yaitu dikontaminasi oleh telur cacing Ascaris lumbricoides dengan bentuk infertil dan infertil. Pembahasan. Penelitian dengan judul Identifikasi Nematoda Usus pada daun kemangi yang disajikan di warung makan Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Didapatkan hasil 11 sampel yang positif yang dikontaminasi oleh telur cacing Ascaris lumbricoides. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kontaminasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memungkinkan telur cacing masih tertinggal pada kemangi, yaitu dapat dipengaruhi oleh tempat atau di mana kemangi ini berasal. Penggunaan pupuk organik merupakan salah satu penyebab masih adanya terkontaminasi pencemaran pada tanah, sehingga dapat mencemari tanaman kemangi dan dapat menginfeksi manusia. Dan dalam situasi tanah yang dengan sanitasi yang tidak baik, telur ini akan mengkontaminasi tanah yang nantinya akan menempel pada sayuran dan tertelan bila sayuran tidak dicuci atau dimasak terlebih dahulu. Di sini ada proses pencucian daun kemangi. Proses pencucian daun kemangi merupakan faktor yang penting. Apabila tahap ini dilewati, kemungkinan pencucian ini dapat menyebabkan masih adanya tertinggal telur cacing pada daun kemangi yang menyebabkan kontaminasi, sehingga proses pencucian yang digunakan memungkinkan menggunakan wadah atau bak air yang digunakan untuk mencuci sayuran itu tidak dilakukan berulang kali atau tidak menggunakan air yang mengalir. Selanjutnya ada pencemaran daun kemangi yang juga dapat terjadi melalui udara maupun lingkungan. Salah satu yang terjadi melalui udara yaitu terkontaminasi melalui debu atau kotoran yang tertiup angin maupun kotoran yang dibawa oleh serangga. Nah, telur cacing yang ada di tanah atau debu yang tertiup angin itu akan menempel pada sayuran atau makanan yang tidak tertutup atau tidak disimpan dengan baik, sehingga dapat menyebabkan adanya kontaminasi telur cacing pada makanan. Selanjutnya ada bab 5, penutup. Kesimpulan. Dari pemeriksaan telur cacing pada kemangi yang disajikan di warung makan Kecamatan Loajanan Ilir, kontaminasi telur cacing nematoda usus golongan STH pada lalapan mentah daun kemangi yang disajikan di warung makan Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda,
Dari 30 sampel yang diperiksa, didapatkan 11 sampel positif dengan presentase 37% dan 19 sampel negatif dengan presentase 63%. Selanjutnya ada saran. Saran di sini bagi peneliti selanjutnya yaitu untuk melakukan penelitian dengan meneliti faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan daun kemangi tercemar oleh telur nematoda usus golongan STH, dan dapat juga melakukan penelitian dengan mengenai teknik pencucian sayuran mentah yang dapat mengurangi atau menghilangkan kontaminasi telur cacing pada daun kemangi. Selanjutnya ada bagi masyarakat, dibagi menjadi dua, yaitu kepada penjual dan kepada konsumen. Untuk penjual, yaitu lebih memperhatikan kebersihan alas atau wadah yang digunakan untuk lalapan. Juga proses pencucian yang lebih diperhatikan untuk melakukan proses pencucian yang berulang kali atau menggunakan air yang mengalir. Dan juga wadah yang digunakan harus tertutup agar tidak terkontaminasi dari lalat yang menghinggapi makanan. Selain itu, kepada penjual juga untuk meningkatkan kebersihan lingkungan sekitar tempat berjualan, juga meningkatkan kebersihan hygiene individu dan meningkatkan kebersihan tempat makan. Untuk kepada konsumen, melihat kebersihan wadah lalapan itu penting dan mencuci kembali lalapan menggunakan air bersih atau tidak mengkonsumsi lalapan apabila tampak tidak bersih. Selanjutnya ada saran bagi instansi pendidikan, yaitu menyediakan sumber informasi seperti jurnal dan buku yang berkaitan dengan bidang keilmuan parasitologi agar dapat memudahkan penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.